manusia, seseorang itu ada di dalam agama temannya, maka perhatikan salah seorang dari kamu, siapa yang akan kau jadikan teman akrabmu. Tes, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mempelajari tentang teman. Bagaimana kita seharusnya mencari teman dan berteman. Tidak sembarangan, karena Al-Quran sendiri menjelaskan tentang teman yang bisa mencelakakan. Tidak hanya hadis, malam hari ini kita akan mempelajari dua ayat yang ada di dalam surat Al-Furqan dan tiga hadis. Satu hadis yang ada di dalam Sunan Abi Dawud, yang kedua yang ada di dalam Jami' Tirmidzi, dan yang ketiga yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, yang pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayat yang 28, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Saya sambung satu ayat lagi. Laqad adallani anidh-dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ayat yang ke-27 itu menceritakan tentang orang-orang yang dolim nanti itu akan menggigit kedua jari-jarinya sebagai bentuk ekspresi penyesalan. Orang kalau gelo itu biasanya dia menggigit jari-jarinya sendiri, nggak sadar. Ini tidak hanya satu jari, dua jari-jarinya dia akan gigit sambil mengatakan, wahai seandainya aku mengikuti dan mengambil Rasul sebagai jalanku. Ayat ini turun menurut kitab tafsir yang menjelaskan, ayat ini turun pada seorang sahabat yang terpengaruh oleh temannya. Ada seorang sahabat yang masuk Islam karena memang sudah kenal dengan Kanjeng Nabi sejak sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, kemudian dia punya seorang teman. Teman ini tidak masuk Islam. Dia mempengaruhi temannya itu. Kata temannya tadi, buat apa engkau mengikuti agama Muhammad? Engkau berarti mengkhianati agama nenek moyang kita. Terus karena pengaruh negatif dari temannya itu, akhirnya sahabat ini kemudian mencaci maki Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam riwayat disebutkan sampai meludahi muka Kanjeng Nabi. Walhasil dia akhirnya berada di jalan yang tidak benar. Maka kemudian turunlah ayat ini. Secara batin dia menyesal, dia gelo, tapi sudah tidak ada artinya, karena sampai akhir hayatnya dia tetap tidak bertobat. Sebaliknya temannya tadi yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku itu senangnya luar biasa, keplok-keplok. Ya, maka dia bilang, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saja. Ya laitani itu ungkapan orang yang gelo. Duh, sekiranya, seandainya.
Yang ayat yang 28 lebih tegas lagi. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh celaka. Laitani, seandainya aku tidak menjadikan fulan menjadi teman akrabku. Khalil itu teman akrab. Ada sebuah penyesalan di hari kiamat nanti. Orang-orang yang memiliki teman yang jahat dan kemudian dia ikut terjerumus ke dalam keburukan, apalagi kejahatan, dia akan menyesal dengan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Apa kemudian dia melanjutkan, laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani, yang telah menyesatkan aku setelah datangnya Al-Quran. Artinya dia tidak lagi mengakui tentang Al-Quran sebagai sebuah zikir, sebagai sebuah peringatan kepada manusia, dan dia mengabaikan. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu tidak akan pernah menolong manusia. Khadul, tidak akan menolong. 3 ayat. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kemudian Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sunan Abi Dawud nomor 4833, An Abi Hurairah anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Manusia, seseorang itu ada di dalam agama temannya. Maka perhatikan salah seorang dari kamu, siapa yang akan kau jadikan teman akrabmu. Senada dengan apa yang dikatakan di dalam Sunan Abi Dawud, di dalam Jami' Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Jami' Tirmidzi nomor 2378, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Sama. Baik di dalam Sunan Abi Dawud maupun di dalam Jami' Tirmidzi, kedua hadis ini di dalam 2 sahih tadi itu dikatakan sebagai hadis yang hasan. Hasanun gharibun, derajatnya di atas dhaif. Meskipun dhaif pun ini tidak terkait dengan hukum. Jadi agama seseorang itu akan tergantung kepada siapa temannya. Kata sebuah pepatah Arab, kalau engkau kepingin tahu seseorang, jangan tanya dia, tapi tanyalah temannya. Tanyalah temannya itu siapa. Kalau kepingin kita mengetahui orang itu siapa, jangan tanya orang itu, tapi wasal qarinahu. Kenapa? Karena pepatah Arab tadi mengatakan, karena teman yang ditemani itulah ya, teman akan mengikuti yang ditemani. Ya. Pepatah yang kedua mengatakan sahib sahib. Sahib sahib. Teman itu yang bisa menjerat kita. Teman yang akan bisa menjerumuskan kita, menggeret kita, yang akan narik kita kepada perbuatan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Kanjeng Nabi juga berpesan seperti yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari nomor 2101, Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathali sahibil miski wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuhriku baitaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Di dalam Sahih Bukhari sampai disebutkan di dalam 2 tempat yang isinya hampir mirip, sedikit perbedaan di dalam redaksinya, yaitu Sahih Bukhari nomor 5534
Saya bacakan, mathalul jalisis saleh wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Kalau di dalam 5534 itu wa nafikhil kir. Kalau di dalam 2101 itu kiril haddad. Artinya teman yang baik dan teman yang jahat, yang buruk itu seperti pedagang misik dan pandai besi. Ya. Mungkin yang lebih ekstrim lagi tukang las yang karbit. Sekarang udah jarang ya las, tapi masih ada. Meskipun las listrik sekarang lebih populer, lebih banyak digunakan. Tuh, kata Kanjeng Nabi, kalau kita berteman, kita duduk saja, berteman, duduk dengan teman yang jualan minyak wangi, itu meskipun kita tidak beli, mesti kecipratan bau wanginya. Ya, bisa jadi teman kita yang lagi jualan itu ngoplos atau bagaimana, lalu meneteskan ke tangan kita, coba aromanya enak apa enggak. Ya, apalagi ada minyak wangi yang tumpah. Wah, langsung kita bisa tadai yang tumpah itu. Walhasil kalau kita berteman dengan orang soleh itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Tidak beli pun masih bisa kena kecipratan bau wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang buruk, itu seperti kita dekat-dekat dengan pandai besi. Apalagi tukang las yang karbit. Ya, karbit, pernah mencium bau karbit enggak? Aromanya kan Masya Allah itu karbit. Kalau belum ada yang pernah, saya sarankan besok coba cari tukang las yang pakai karbit, lalu coba dekat saja dan cium baunya, akan bisa merasakan. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita dengan pandai besi atau tukang las tadi itu bisa saja dia akan membakar yuhriqu baitaka, membakar rumah kita, atau kita kecipratan api baju kita, minimal kita akan kena baunya yang tidak enak. Ya, jadi hati-hati kita mencari teman, jangan sampai kita kebablasan mencari teman yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, kalau teman atau anak muda sekarang lah, kalau anak muda itu tidak berpendidikan, ya masih bisa dimaklumi atau tidak terlalu mengagetkan kalau perilakunya tidak baik. Tapi kalau berpendidikan, statusnya mahasiswa, kok sampai berbuat sesuatu yang tidak baik, narkoba, judi online, mabuk, minum, ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oke lah, kalau dia bukan mahasiswa harapan bangsa, udahlah, itu haknya dia untuk menjadi tidak baik. Tapi kalau mahasiswa, itu sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Apalagi dia tahu ada dalil yang mengatakan kalau orang minum khamr 40 hari sholatnya itu nggak diterima. Lalu dia mengambil kesimpulan, lah buat apa saya sholat? Berarti setelah saya minum 40 hari dia tidak sholat. Tuh semakin parah lagi. Kenapa? Karena kewajiban sholatnya itu tidak hilang. Artinya dia sholat itu tetap wajib, tapi sudah diancam karena dia mabuk, sholatnya tidak akan diterima, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Lalu bagaimana? Ya setelah 40 hari, kalau dia tidak minum lagi di tengah jalan 40 hari, maka sholatnya akan diterima. Nah bagaimana kalau sejak dia minum tidak melaksanakan sholat? Maka kafarah, dia tetap harus membayar. Dia harus tetap melaksanakan sholat yang 40 hari itu tidak dia laksanakan. 40 kali 5 berarti berapa? 200 rakaat. Jadi jangan dikira itu kesimpulan hukum yang sangat salah, fatal. Karena apa? Karena justru dia semakin terjatuh ke dalam
dosa yang sangat berat. Apalagi belum 40 hari dia minum lagi. Ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat itu dosanya malahan. Hati-hati, mudah-mudahan santri-santri di sini terbebas semua dari teman yang jahat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.